fungsi hipotalamus, fungsi pertama adalah pusat menjaga keamanan. Apa Bu? Makanya secara fitrah laki-laki lebih jago menjaga keamanan dibanding perempuan. Apalagi kalau dia sudah besar. Jaga keamanan dirinya, jaga keamanan istrinya, jaga keamanan anaknya, jaga keamanan rumah, jaga keamanan ekonomi, jaga keamanan negara. Kalau misalnya suami ibu ada yang bekerja pada negara. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu karena Allah ciptakan otak laki-laki lebih lebar hipotalamusnya. Laki-laki pelindung perempuan. Inilah laki-laki yang menjadi suami selalu ingin istrinya dia lindungi. Bahkan mereka bawah sadarnya kepengen istrinya ya tidak terlalu mandiri banget. Itu dia ingin melindungi si istri bagaikan gadis kecil yang manja. Makanya dulu saya keliru. Ya, saya merasa karena saya kerja, punya uang, bantu suami misalnya, mandiri. Kalau ditelepon suami, suaranya agak digede-gedein gitu kan. Assalamualaikum. Itu laki-laki kalau memberi salam pada istrinya suaranya agak rendah, itu berarti menggoda bawah sadarnya. Saya jawabnya Waalaikumsalam. Ya, maksud saya kan itu mandiri ya. Laki-laki yang menjadi suami mendengarkan istrinya suaranya terlalu seperti itu dianggap orang lain. Ya, bukan gadis kecil yang perlu saya lindungi. Maka saya belajar untuk merubah cara saya ya bicara atau komunikasi, atau paling tidak waktu ditelepon. Tahu ibu di mana saya belajar? Nonton drama Korea. Drama Korea kan gitu kan, perempuannya annyeonghaseyo, oppa, 감사합니다. Jadi kalau ditelepon suami, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Latihan Bu, Waalaikumsalam. Dulu ditelepon, kamu di mana? Aku masih di kantor. Ayah di mana? Maksudnya supaya mandiri gitu. Sekarang enggak, kamu di mana? Aku di kantor. Ayah di mana? Betul Bu, betul itu. Latihan. Kita selama ini kebalik. Sama suami ngomongnya terlalu mandiri. Ayah, iya, aku. Kamu di mana? Udah makan belum? Tapi sama orang lain, misalnya sama Pak Camat, Assalamualaikum Pak Camat. Lah, kebalik Bu. Justru kalau sama orang lain, siapa ada ibu-ibu yang masih bekerja di kantor? Ya, kalau kita punya mitra kerja laki-laki atau punya pimpinan laki-laki, mereka kalau mendengarkan mitra kerja perempuan, ya, suaranya terlalu melengking, dianggap ya tidak intelek. Makanya kalau di kantor, siap Pak, kami siapkan Pak. Baik, gitu. Jangan kebalik. Bapak, rapat udah siap. Itu pimpinan yang laki-laki itu nggak suka itu, apalagi istrinya yang dengar. Karena itu haknya istri. Paham ya? Jadi mulailah dibalik. Saya karena juga masih kerja di rumah sakit, ada mitra laki-laki, selalu belajar untuk wibawa. Caranya kalau ngomong dagunya ke bawah. Ya baik, bahkan nggak ngeliat. Ya baik, siap Pak, baik Pak, gitu. Pas suami telepon, ya, Waalaikumsalam. Ayah sebentar ya ayah. Gitu. Itu laki-laki selalu merasa aku dibutuhkan sebagai penjaga keamanan. Terus saya nggak pernah minta uang karena saya pikir saya punya gaji. Maksud saya nggak ngerepotin suami. Tapi laki-laki justru menganggap uang saya nggak dibutuhin istri. Bahkan saya dengar suami saya ngomong sama sahabatnya apa, duit gue mah nggak laku sama Aisyah, digituin saya. Saat itu sebelum 2006 tahu ilmu ini.
Astagfirullah, saya dengar, saya dapat kabarnya dari teman-temannya suami. Kok gitu, padahal kan aku niatnya bantuin dia, malah saya marah kan gitu. Setelah tahu 2006, oh astagfirullahaladzim. Mulai saat itu saya selalu minta uang. Seandainya tahu sejak 92, ngapain nggak minta uang? Tapi tentu harus yang manja-manja gitu. Kayak kemarin, ayah, aku mau ke Balikpapan. Mukanya gitu, terus minta uang. Terus laki-laki suka gini, nyindir-nyindir, kan kamu banyak uangnya. Ih, tapi kan lain. Terus gini mukanya, berapa? 200. Ih, 2 juta lah. Masa 200? 200 mah gue punya. 200.000 punya, 2 juta nggak punya. Paham, Bu? Mulai belajar kayak gitu. Siapa yang selama ini minta uang sama suami? Teruskan. Siapa yang ngerekam tadi? Kirim ke suami. Seperti itu ya, Bu. Paham ya, Bu? Kenapa? Karena dia ingin jaga kita. Itulah yang kadang-kadang terjadi karena kita nggak manja-manja, kita punya uang sendiri, lama-lama maaf, karena kerja yang begitu bercampur, ada perempuan lain yang pakai cara perempuannya itu, itulah tergoda para suami itu. Iya. Dan suami merasa, oh dengan wanita ini uangku lebih laku. Nauzubillah min zalik. Makanya kita perlu ya berikhtiar untuk mengetahui otak laki-laki. Ada banyak orang bilang, wih Bu Aisyah mah belain bapak-bapak. Bukan belain, justru kita harus belajar otak laki-laki supaya kita tahu bagaimana strateginya. Saya yakin, Bu, kalau saya nggak belajar otak laki-laki, mungkin seumur hidup baper, dikit-dikit tersinggung. Jadi buktinya tadi, ya kita senyum dia nggak senyum, deh mukanya gini-gini. Keselnya minta ampun, berprasangka buruk. Terus ngapain? Justru saya belain ibu-ibu dengan menjelaskan otak laki-laki gini loh, gitu. Ya, walaupun bapak-bapak juga jadi seneng. Karena bapak-bapak juga nggak ngerti, mereka juga baru sadar, oh kita begitu ya. Paham ya, Bu? Ya. Untuk itulah laki-laki selalu ingin dilihat sebagai pahlawan oleh istrinya. Maka di rumah ya siapkan kursinya sendiri, kursi makannya khususon. Jangan ada yang duduk di kursinya. Kalaupun ada tamu duduk, kita minta izin, maaf kursi suami saya. Oh ya nggak apa-apa, men. Bahkan kalau anak sendiri duduk juga, nak kursinya ayah nak, nanti kamu juga kalau jadi suami dapat kursi nak. Oh gitu saya. Paham ya, Bu? Kursinya. Maka gelasnya harus sendiri, piringnya harus sendiri, sendoknya sendiri. Kalaupun piring sama suami istri sama, silakan sampai situ aja. Paham ya, Bu? Suami saya suatu ketika saya nggak tahu, saya pertahankan kursinya. Nak kursinya ayah nak, kamu duduk tempat lain. Saya nggak tahu suami saya udah di belakang. Ya Allah, betapa bahagianya dia. Dalam benaknya, ya Allah, kursiku saja dijaga istriku, apalagi yang lainnya. Walaupun suami-suami itu senang kita jaga dia punya barang, tapi mukanya tetap rata kayak tadi. Bu Aisyah kok tahu dia senang? Saya lihat hidungnya kempes-kempes. Berarti dia senang. Paham ya, Bu? Jangan dapatkan kita berharap suami yang senang tuh terima kasih sayang. Enggak. 95% laki-laki yang menjadi suami ya tidak pernah bilang aku cinta padamu. Betul, Bu? Berarti suami ibu yang kategori 95% itu. Yang 5% sudah bisa bilang aku cinta padamu. Yang biasanya dia sering taklim, baca sirah Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah pada istrinya, itu baru 5%. Jadi kalau suami ibu merasa nggak pernah ya dia bilang cinta sama aku, itu biasa. Ya, yang 5% itu luar biasa.
Jadi suami itu cuma dua kategorinya, biasa sama luar biasa, nggak ada yang jelek. Paham ya Bu? Ngerti ya? Iya tuh. Satu lagi, laki-laki yang menjadi suami sewaktu mengantar istrinya, misalnya ayah anterin aku gitu, oke, dia ingin antar sampai tempat tujuan dengan selamat. Cuman kadang kalau di Jakarta itu kan kota besar ya, sudah pakai UAZ pun pasti kesasar. Dan laki-laki pada saat seperti itu ya kurang menyukai kalau tiba-tiba istrinya ya minggir mas, minggir. Mau ngapain? Minggir. Pas minggir buka jendela, maaf, tanya sama orang lain. Tanya sama tukang parkir, mas, jalan Kamboja di mana? Kata tukang parkir, ibu lurus, bundaran belok kanan. Ayah, lurus, bundaran belok kanan. Apa kata suami? Udah tahu. Siapa yang pernah begitu? Karena laki-laki, kalau kita bertanya sama orang lain, di dalam benaknya karena hipotalamus yang lebar itu, apa dia bilang? Oh, istriku lebih percaya laki-laki lain. Paham ibu? Ya. Kalaupun ibu mau bantu tanya, minta izin dulu. Ya, aku bantu tanya ya, nggak usah. Oke. Makanya kalau saya pagi-pagi ada kerjaan yang harus tepat waktu, lebih baik saya pergi sendiri. Takut durhaka. Paham ya Bu? Bahkan misalnya di rumah nih ya, kita lihat misalnya AC bocor, terus kita nggak ngomong sama suami, tiba-tiba kita karena mau cepat ya, mau inisiatif, terus kita bilang, ah besok saya panggil tukang AC. Apa kata laki-laki? Oh, dia minta tolong sama laki-laki lain. Itu kok dia nggak ngomong? Kata laki-laki, percuma ngomong, pasti nanti kita juga ngamuk. Habis sih ayah nggak mulai, padahal bawah sadarnya tersinggung. Paham ya Bu? Ibu pernah nggak suami ibu bawa mobil, lagi asik-asik jalan, tiba-tiba ada motor? Pernah? Terpaksa suami ngerem kan? Cit gitu. Banyak laki-laki mengumpat, bukan beristighfar ya, gak ada matanya tuh motor. Betul ya? Karena marah sama si yang punya motor itu. Dan lebih marah lagi kalau istrinya belain motor itu. Sabar ayah, mungkin dia nggak lihat, mungkin dia buru-buru. Tambah marah Bu, karena sesungguhnya dia berusaha lindungi kita, makanya dia dengan refleks. Saya dulu sering kayak gitu, berharap supaya suami nggak mengumpat. Strategi itu tambah marah dia. Harusnya kita berterima kasih sama dia karena dia bisa ngerem dengan baik. Kalau perlu jangan orang lain itu yang support suami. Gak ada matanya orang itu. Betul mas, gak ada matanya orang itu. Dan marah laki-laki, kita bilang sabar, karena berarti sebelum tadi itu gak sabar. Atau istighfar mas, marah dia. Lebih baik ibu aja yang istighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti istighfar kelima dia ngikut Bu. Fahami tentang laki-laki, karena berantemnya gara-gara itu. Yang tadinya mau jalan-jalan gak jadi, malah dia balik pulang. Paham ya Bu? Itu saya rubah, itu strategi itu. Bahkan berterima kasih, terima kasih ya ayah, ya Allah, untung ayah refleks banget, Masya Allah. Tapi hidungnya kempes-kempes. Asik kan? Yang tadinya nggak niat traktir makan, akhirnya dia mampir traktir makan. Karena bahagia dia disupport dan dianggap pahlawan oleh istrinya. Tuh. Dan karena otak ini juga, laki-laki yang menjadi suami tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati depan orang lain. Suka, bahkan depan anak sekalipun. Dulu saya salah tuh. Kalau ayahnya nasihatin anak, saya ngebelain. Bahkan rasanya kita sakit hati.
karena anak kita dimarahin suami. Bukan gitu ayah, bukan salah dia ayah. Itu pantang ternyata. Setelah saya tahu, rubah lagi strategi. Ya, pas anak saya ditegur bapaknya, kalau nggak tahan pindah bu, pindah ke dapur. Langsung doain. Karena pada saat kita intervensi, maka dia akan tambah marah yang dimarahin anak kita. Kalau nanti ayahnya sudah pergi, baru kita hampiri anak kita. Ayah nggak ngerti sih ibu, aku kesel banget ayah kayak gitu. Iya nak, usap-usap aja, nggak usah ngomporin. Emang begitu ayah nak, bayangin tuh, ibu 31 tahun tinggal sama ayah. Usap-usap aja punggungnya anak, nggak usah ngomporin. Anak juga ngerti, berarti selama ini ibunya lebih menderita dari dia. Nggak usah ngomporin. Kalau nanti tiba-tiba suami datang, tambah kesel ya. Ya udah usap-usap aja. Ayah nggak ngerti banget bu. Iya nak, usap-usap. Paham ya bu? Karena ini hipotalamus, dia ingin jaga kita. Bahkan ibu jangan terlalu kayak superwoman banget. Saya aja setelah tahu ini, kacamata saya patah aja. Ayah, kacamata aku patah. Ingat, harus manja-man. Digabung itu bu, ilmu ini. Ayah, HP aku. Padahal bisa aja kita suruh orang lain. Tapi laki-laki merasa, oh gadis kecilku membutuhkan aku. Ini yang sering dipakai punten oleh pelakor-pelakor di luar sana. Nah kita harus itu yang kita lakukan gitu. Saya kan meriset juga selama 25 tahun ngurus narkoba. Di sisi lain juga mulai konseling perselingkuhan datang. Saya melihat, oh ibu terlalu mandiri, atau ibu tadi ya tidak menempatkan bahwa di depan suami bahwa ibu tidak mampu gitu. Walaupun bisa aja orang pas dia nggak ada galon aja kita yang angkat. Ya nggak sih bu? Kalaupun misalnya AC ibu mau panggil tukang, izin dulu, ayah AC rusak, ayah bisa betulin. Udah panggil tukang aja, aku panggil tukang ya. Cie. Padahal iya dari tadi kayak. Mengerti tentang ini bu? Paham? Dulu kita bilangnya laki-laki egois. Bukan egois. Allah menciptakan laki-laki menjaga kita. Bahkan anak laki-laki ibu, siapa yang punya anak laki-laki? Ingat nggak? Anak laki-laki sejak kecil dia jagain ibunya. Anak laki-laki tidak mau jagain bapaknya. Kenapa? Walaupun dia tidak belajar tentang ini, bawah sadar anak laki tahu, ngapain saya jaga bapaknya? Karena bapak juga punya hipotalamus yang lebar. Mending saya jaga ibu. Bayangkan saya punya anak laki 4. Pernah saya di rumah sakit dirawat. 4 anak saya jaga di pintu kamar. Setiap ada yang besuk sambil main. Om mau ngapain? Ibu aku tidur. Itu anak laki. Makanya itulah seorang bapak dia jagain anak perempuan. Dia nggak jagain anak laki-laki karena saling mengetahui secara bawah sadar. Walaupun secara ilmiahnya dia nggak ngerti kenapa saya harus jagain anak perempuan, nggak usah anak laki. Secara ilmiah inilah yang didapat. Paham sampai sini? Oke. Apalagi Bu Aisyah? Rupanya hipotalamus pusat makan dan minum. Makanya perhatikan makan minum suami, makan minum anak laki. Bunda misalnya, aku nggak pintar masak, saya tuh, waduh nggak pintar masak, bukan nggak pintar masak. Tapi pastikan kalau laki-laki suami buka tudung saji ada makanan apa saja di situ. Cuman banyak ibu-ibu males Bu Aisyah, udah saya masakin nggak dimakan. Itu bukan urusan ibu. Ibu siapin aja, dia makan nggak makan bukan urusan ibu. Dia nggak makan dan tidur, barulah kita masuk kulkas, sudah beres. Laki-laki begitu. Kenapa? Otaknya minta itu. Otaknya minta itu. Ya, walaupun misalnya kayak saya nih, saya selalu tanya sama mbak saya, Bapak makanannya udah disiapin belum? Ya, minimal laki-laki kan suka cemilan tuh. Atau baru datang tadi ibu bawakan minum gitu, cemilan. Udah, itu paling ada, harus ada itu.
Untung suami saya cemilannya suka makan kuaci, Bu. Kan gampang ya. Kalau minta nastar dulu kan gak repot ya. Paham ya, Bu? Bahkan kadang-kadang suami yang jadi, ya laki-laki yang menjadi suami suka ngetes kita. Kadang dia nggak ada minum, kita ada di situ, minta tolongnya sama Mbak Sarti minum. Dulu saya menganggap, kok nggak minta sama aku sih? Terus tersinggung, malah nggak mau ngambilin minum. Tambah salah. Ti minum, siap ayah. Gua Sarti deh. Ambilin minum. Gitu. Ya. Memang kayaknya terseret, tersayat-sayat. Tetapi itu kadang-kadang bawah sadarnya laki-laki mau ngetes kita. Ya. Makanya tadi digabung semua ilmunya. Pas datang 10 menit pertama mukanya rata. Dan laki-laki pas datang di rumah 10 menit pertama dia akan datang ke mejanya, dia akan taruh barang-barangnya. Betul? Dan tidak suka ditanya-tanya. Bahkan ibu kasih berita terbaik pun dia suka. Lebih baik ibu ke dapur. Ngapain, Bu? Bukan, lihat jam. 10 menit tuh jam berapa lagi? Tunggu kode. Biasanya laki-laki di atas 10 menit dia panggil istrinya. Ya, suami saya pasti panggil, Bu Isa. Saya di dapur. Waktunya bicara. Ya. Tapi dulu saya salah. Karena merasa dia nggak butuh aku. Sebelum 10 menit saya masuk kamar. Padahal pas baru 10 menit baru dia butuh kita, manggil kita udah nggak ada. Muncul Mbak Sarti lagi. Paham Ibu? Saya cerita ini, sharing ini karena saya melihat bahwa dulu kita keliru karena kita pakai otak kita. Makanya saya bersyukur ditemukan ya jurnal-jurnal penelitian. Itulah saya rubah, sudah minta maaf rubah. Dan alhamdulillah ya Allah, itu suami semakin mengerti kita walaupun dia nggak pernah taklim gitu. Bahkan suami saya yang bilang, coba kamu sebarkan pada ibu-ibu seluruh Indonesia. Kenapa sih? Ya supaya ibu-ibu nggak baper gitu. Restunya suami saya. Itulah makanya kemana-mana saya cerita, walaupun nanti topiknya beda-beda. Kayak tadi pagi juga topiknya beda, besok juga topiknya beda. Tetapi ya hari ini nih paling asik. Saya senang sekali cerita otak pria wanita ya. Saya aja sering banget lihat YouTube saya sendiri, Bu. Terus anak saya bilang, pasti lagi kesel sama ayah ya. Untuk mengingatkan kembali. Ya, kadang saya ketawa. Pernah tuh dia datang mukanya rata gitu, saya ngambek kesel. Ya, terus saya duduk tarik nafas istighfar, inget lagi tuh saya ketawa sendiri. Suami saya begini, kenapa ketawa? Ya, inget makalah kamu ya. Saya bilang iya, halaman 3. Paham, Bu? Karena ilmu harus diulang-ulang supaya menjadi otomatis perilaku kita. Ya, pusat makan minum. Siapa punya anak laki-laki? Pantang nasihati anak laki-laki dikala dia lapar. Ibu kalau mau nasihati anak laki paling gampang, ajak makan, pertengahan makan ibu nasihati. Dan tidak di depan orang lain. Itu laki-laki. Bahkan mengerjakan PR pun anak laki, ya tinggal satu nomor, tiba-tiba dia bilang, Bunda, aku lapar. Lebih baik kasih makan dulu, Bu. Karena perempuan, ibu-ibu ini nggak bisa ngerasain laparnya laki-laki karena pusat makan kita kecil. Makanya kita ngeyel. Satu lagi nak, satu lagi nomor, satu lagi ya. Baru nanti satu lagi, baru kita makan ya. Anak laki-laki kalau bilang aku lapar, itu berarti sudah setengah jam laparnya, Bu. Makanya kadang dia ngamuk. Mending makan, ayo kita makan ya. Nanti abis makan, selesainya itu dengan keseneng dia. Yeay gitu. Sehingga besok-besok pada saat mengerjakan ya PR, dia tidak trauma lagi. Karena anak laki-laki pasti ngerjain PR dan dia lapar, dia trauma, ibunya nggak mau kasih makan, harus ngerjain PR. Makanya dia males banget. Ngamuk lagi anak laki-laki. Ya, bisa sampai sini ya? Alhamdulillah. Apalagi ya, jadi ini pusat makan minum di seluruh dunia. Memang laki-laki seperti itu karena memang settingan otaknya. Ya. Apalagi pusat
tidur. Pusat maka jangan heran ibu lagi ngobrol-ngobrol di tempat tidur, belum selesai ibu cerita, suami ibu tidur. Itu bukan karena nggak suka sama ibu, pusat tidurnya lebih lebar. Dan dekat di dalam pusat tidur itu bersamaan dengan pusat menjaga keamanan ekonomi. Berarti dia udah penat sekali, udah capek tidur. Dulu saya kesel tuh kan, ya, udah jarang ngomong, aku cerita dia tidur, marah. Sekarang saya nggak gitu caranya. Dulu keliru, pas suami di tempat tidur, saya keliru caranya, strateginya salah. Biasalah perempuan agak makeup sedikit, ngerapiin makeup segala, itu makan waktu 15 menit. Kan rugi dia 15 menit kita tinggalin. Makanya biasanya sekarang saya itu, kalau dia udah di tempat tidur saya langsung ya, nanti aja bersihin makeup, ngomong, jadi lumayan kan, 15 menit, setengah jam, disitulah saya ngomong. Walaupun suami akan lihat laptop, HP. Kok dia nggak liatin kita, Bu Aisyah? Karena otak laki-laki lebih kuat lihat benda daripada lihat wajah. Itu otak laki-laki. Kenapa, Bu Aisyah? Mata laki-laki itu lebih kuat lihat benda. Kenapa? Ini loh putih-putih mata ini, Bu. Ya, yang putih-putihnya lebih lebar, putih-putih mata perempuan. Namanya sklera. Kalau perempuan ngomong kuat lihat wajah. Laki-laki kalau diajak ngomong cuman 5 detik kuatnya lihat wajah. Makanya kalau ibu ngomong sama suami dan ibu liatin terus mukanya, ayah tahu nggak uang sekolah itu cuma 5 detik langsung lihat tembok, Bu, lihat HP ya. Makanya dia sambil ngomong lewat HP. Dan nggak usah merasa dia lihat HP lagi, lihat HP, Bu, nggak usah ya, nggak usah. Paham tentang ini, Bu? Makanya saya kadang-kadang dulu tersinggung tuh, suami saya habis sholat subuh dia lebih senang lihat motornya daripada lihat wajah istrinya. Dulu tersinggung dulu ya. Makanya sekarang pernah tuh suami saya lagi pegang laptop, ya mungkin pernah dengar ceritanya, udah dandan, maklum perempuan kan, ayah aku udah cantik belum? Suami saya begini, iya cantik. Terus saya kan marah, yang bener udah cantik belum? Tambah marah dia, iya cantik, kenapa sih? Karena saya tahu bahwa laki-laki lebih senang lihat benda, dan sekarang memang era gadget, era gawai, maka saya rubah strategi. Kalau saya mau tanya saya sudah cantik apa enggak, sudah rapi, foto selfie kirim ke HP-nya. Ayah, aku udah cantik belum? Suami saya lebih senang lihat muka saya di HP-nya daripada lihat langsung. Buktinya apa dia senang lihat muka saya? Foto saya dia zoom. Saya pernah dapati foto saya di zoom, bahagia banget. Ya Allah, di zoom. Jadi kayak gitulah, Bu. Daripada kita berantem hal-hal yang berbeda. Nah, ini pusat tidur sama. Siapa yang pernah waktu punya anak masih bayi, anak bayi ibu nangis, ibu bangun, bapaknya nggak bangun? Itu bukan karena dia tidak mau bangun. Laki-laki pada saat tidur, listrik otaknya 70% mati. Kalau perempuan saat tidur 90% listrik otaknya nyala. Makanya ibu-ibu tidur pun ibu dengar anak nangis, ibu dengar suami ngorok, ibu dengar ada yang ketok pintu. Itulah tidurnya perempuan. Banyak perempuan-perempuan bilang sama saya, Bu Aisyah, saya nggak bisa tidur, saya kurang tidur. Kenapa, Bu? Setiap saya tidur tuh nggak lelap gitu, selalu dengar. Begitulah perempuan tidur. Allah ciptakan untuk mendengarkan apa yang terjadi sekeliling. Ibu coba kalau ibu lelap terus, apalagi kemarin zaman pandemi, anak memang sudah tidak tidur sama ibu, tengah malam dia ketok pintu kamar ibu untuk minta obat demam, coba ibu nggak bangun-bangun gimana coba? Ya kan? Iya. Sekali-sekali aja kita kebablasan, paling 3 bulan sekali karena capek banget. Ya. Disitulah Allah punya kuasa lagi, dibangunkan suami, tapi pas suami bangun bukan gendong anak, dia bangunin istrinya. Mama, anakmu bangun. Ngerti, Bu, tentang ini, Bu?
Jadi jangan lagi cemburu. Kadang kita Allah kasih itu untuk bisa nyelamatin anak, cuman karena kita cemburu sambil gendong anak liatin bapaknya nggak bangun, nggak bangun. Itu yang bikin capek. Itu yang bikin capek. Dan karena laki-laki memang senang tidur, maka perhatikan tempat tidur harus rapi. Nggak usah mewah, rapi, wangi, bersih. Makanya biasanya saya semprot-semprot itu wangi. Dan ibu yang jadi kita nih, istri yang jadi teman tidur, itu pun juga harus bersih, rapi, wangi, glowing. Glowing. Bibir jangan pucat-pucat amat. Ya, saya sering kan habis saya turun pucat banget. Oh, saya nggak mau dia ketahuan pucat. Pakai lipstik. Makanya supaya bertahan lipstiknya apa, Bu? Saya pakai lipstik Arab. Yang hijau itu dia tahan lama. Kalau lipstik biasa nempel di tempat tidur, lipstik Arab yang nggak wangi, Bu, pakai gitu. Ya, tetap rawat wajah, glowing, supaya kalau tengah malam suami bangun dia lihat istrinya glowing dan merekah bibirnya, walaupun istrinya tidur agak nganga-nganga dikit, tapi bibirnya merekah, masya Allah. Dan harus wangi, karena sunnah kita perempuan tidur dekat suami pakai minyak wangi. Ya, makanya saya sama adik-adik saya bikin minyak wangi supaya bisa semprot dari ujung rambut sampai ujung bawah dengan harga tidak mahal. Saya mau tidur gitu tuh. Ya, pantang buat saya daster 2 hari dipakai untuk tidur, nggak bisa. Memang daster lama tapi yang harus wangi gitu. Kenapa, Bu Aisyah? Karena ya, hipotalamus juga pusat syahwat birahi. Memang suami tidur duluan, tapi tengah malam bangun, Bu. Tengah malam bangun, pengen ngajak ibadah istrinya. Dia lihat kan cantik, tambah dia punya syahwat bangun. Kita dicolek. Sementara ibu-ibu, ya Allah, baru juga tidur. Ya, paham, Bu? Jadi apa? Ada 4 fungsi hipotalamus. Pertama, jaga keamanan. 2, pusat makan minum. 3, pusat. 4, pusat. Dikala seorang istri tidak ada halangan syar'i, tidak mens, tidak nifas, dan tidak sakit, pantang untuk menolaknya. Ya, walaupun ibu baru tidur, langsung doa, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah, kuat. Dan jangan cuma minta kuat, minta kenikmatan juga. Ya Allah berikan kekuatan dan kenikmatan, ya Allah, kuat, nikmat, supaya ibu tidak menderita. Sampai sini bisa paham ya, Bu? Masya Allah. Ahwat fillah, masya Allah ya.